anugerah dan kasih setia dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara semua. Amin. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang setia lewat sapaan pagi. Pada hari ini Kamis tanggal 4 Agustus 2022, firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeskiel pasal 36 ayat 29 berkata, "Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu." Saudara-saudara, jika kita bertemu dan berbincang dengan saudara kita yang sedang dalam penjara, yang sedang menjalani masa hukuman akibat perbuatannya, jika kita bertanya kepada mereka hal apa yang sangat mereka tunggu, yang menjadi harapan besar bagi mereka yang sedang dalam penjara, pasti mereka ingin segera bebas. Karena di dalam penjara kebebasan tidak ada. Mereka tidak bebas melakukan aktivitas yang mereka inginkan. Mereka tidak bebas untuk berkarya. Dan mereka tidak bebas untuk bersama-sama dengan orang-orang yang mereka sayangi. Tidak bebas untuk bersama dengan keluarganya dan teman-temannya dan yang lain sebagainya. Jadi membuat orang-orang yang di dalam penjara hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Begitulah yang terjadi di tengah kehidupan bangsa Israel ketika bangsa tersebut telah mengalami penderitaan baik secara iman spiritual dan juga penderitaan dalam kedagingan. Mereka menderita secara iman akibat dosa kenajisannya, dikatakan. Dan mereka juga menderita secara kedagingan, mengalami kelaparan, makanan dan minuman yang tidak dapat mereka penuhi. Oleh karena itu saudara-saudara, firman Tuhan hari ini satu karya keselamatan yang daripada Tuhan, satu pembaharuan yang datang daripada Tuhan kepada bangsanya. Janji Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan kebebasan kepada bangsanya dan menyelamatkan bangsa yang Dia kasihi. Dikatakan tadi dalam firman Tuhan ini saudara-saudara, Tuhan akan melepaskan mereka dari dosa kenajisannya sebagai penderitaan dalam spiritualitasnya, dan akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan tidak akan ada lagi kelaparan. Saudara-saudara, adapun Tuhan melakukan ini semua bukanlah semata-mata karena perbuatan bangsa Israel, bukan semata-mata karena mereka sudah layak untuk menerima keselamatan, tetapi Tuhan tidak ingin namanya tidak kudus, namanya tidak dipermuliakan, namanya tidak agung, melainkan Tuhan ingin bangsa yang Dia kasihi kembali ke jalan yang benar, kembali datang dan setia kepada Tuhan. Inilah harapan-harapan yang
datang dari bangsa Israel ketika itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini juga berkata bahwa satu hal yang memberikan kekuatan bagi bangsa Israel untuk mengalami pembaharuan dalam hidupnya, yaitu melalui Roh Tuhan, Roh Kudus. Karena dikatakan tadi di ayat sebelumnya, Tuhan memberikan rohnya diam di dalam batin dan akan membuat hidup mereka menurut segala ketetapan Tuhan dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukannya. Inilah satu hal yang membuat bangsanya hidup dalam pembaharuan berkat kekuatan Roh Tuhan yang berdiam di dalam hati mereka. Saudara-saudara, bagaimana dalam kehidupan kita saat ini banyak hal yang membuat kita boleh jatuh dalam dosa. Dosa kenajisan dan juga kesusahan secara kedagingan. Tapi firman Tuhan memanggil kita semua, mengajak kita semua, saudara-saudara, hiduplah dalam perubahan, hiduplah dalam pertobatan, karena inilah yang dinantikan oleh Tuhan dari kita. Karena Tuhan telah memberikan rohnya berdiam di dalam hati dan kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Mari kita sambut firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudara. Hiduplah dalam pembaharuan hidup, karena Tuhan telah berjanji dan telah berkarya untuk memberikan keselamatan bagi kita semua yang mau datang kepada Tuhan dengan segala penyesalan dan pertobatan. Amin. Terima kasih Tuhan, Kau berkati firman Tuhan pada hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kami semua, bagi kehidupan kami. Tuhan, berkati kami supaya kami hidup dalam pertobatan dan layak menerima keselamatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.